Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lanjutkan untuk pembelajaran Internet of Things. Kita akan coba menggunakan LCD 16x2 dengan menampilkan sebuah animasi teks yang berganti-ganti, baik statis, berkedip, maupun nanti juga yang berjalan. Oke, langsung saja teman-teman, silakan buat project baru, file new project, kemudian project template new dan open. Kita akan coba membuat sama seperti video sebelumnya. Komponen yang diperlukan, satu itu gunakan Arduino Uno. Kemudian yang kedua kita gunakan LCD display yang kode HD44780. Kemudian akan kita koneksikan diantaranya untuk pin datanya dari D4, kita konekkan ke pin 5 di Arduino. D5, D6, D7 ini kita konekkan selaras selurusan di Arduino di pin 5, 4, 3, dan 2. Kemudian untuk pin enable di LCD kita konekkan ke pin 13, pin RS register select ke pin 12. Nah, sampai di sini sudah kita untuk konfigurasi secara hardware virtualnya. Kita akan coba buat file source code ya, baru di sidebar kanan ini ada new project karena belum kita simpan. Kita klik kanan add java source project. Oke, biarkan namenya default source0.src. Kemudian di source0.src klik kanan kembali add new java source file. Silakan boleh dirubah atau disesuaikan atau biarkan juga boleh ya, misalnya tes LCD 2. Nah, silakan untuk menampilkan halaman kerjanya di dua layer, dua bikian. Kemudian breadboard 0-nya diklik, kemudian drop ke bagian kosong. Nah, bagian untuk text editornya silakan diatur besar kecilnya. Untuk menampilkan errornya kita turunkan ke bawah. Nah, sampai di sini kita akan coba memulai untuk menuliskan kode yang akan kita tampilkan di LCD menggunakan Arduino Uno. Nah, sekali lagi kita coba melakukan pengetikan secara manual, tidak copy paste, tidak menggunakan template atau framework yang ada, supaya apa yang kita kerjakan ini di ingatan kita akan bertahan lebih lama. Baik, kita karena gunakan virtual breadboard, kita butuh untuk seperti library Movium. Yang pertama Arduino, bisa saja sini bintang, tapi biar lebih spesifik kita sebutin satu-satu yang diperlukan saja. Arduino sama liquid crystal, Arduino dan liquid crystal. Kita buat kelas baru. Nama kelas ini sama dengan nama file, besar kecil hurufnya sama, dan huruf pertamanya dianjurkan huruf besar ya. Huruf pertama nama kelasnya dan nama file ini sama, huruf pertamanya huruf besar. Extend Arduino A-nya besar. Kemudian untuk function secara default ada setup untuk konfigurasi, kemudian ada loop untuk running, menjalankannya. Nah, kita buat objek baru untuk memanggil atau mengkonfigurasi ya LCD yang terhubung ke Arduino. Liquid crystal, kita beri nama LCD liquid crystal disk. Kemudian pin untuk register selectnya dulu 12, kemudian enable nya 13, baru pin data dari D4 sampai D7.
5 4 3 2. Nah, seperti itu. Di setup kita akan coba pasangkan, manggil yang objek yang sudah kita buat tadi, variabelnya namanya LCD. Kemudian kita gunakan kode begin dengan metrik 16 kali 2 ya, 16,2, 16 kolom dan 2 baris. Baik, di loop kita akan coba membuat sebuah animasi berkedip ya. Kita coba buat animasi berkedip. Sebelumnya teman-teman, kalau misalkan untuk membuat yang statis itu sudah bisa ya, misalkan untuk set kursornya kita atur di posisi keberapa, misal di kolom 0,0. 0,0 ini maksudnya yang kolom pertama dan baris pertama ya, karena segala sesuatu di komputer juga untuk pemrograman itu dimulai dari 0 ya. Kemudian no auto scroll. Kemudian kita buat string, variabel string dan nama variabel ya, misalnya nama, misalnya perhatian. Kemudian kita print LCD print, buka tutup kurungnya, dan nama apa yang akan di print kita taruh di sini. Boleh statis langsung ke perhatian atau kita panggil nama variabelnya. Kemudian secara delay-nya kita set misal 800. Nah, seperti itu. Kemudian misal kita akan clearkan, kita hilangnya dengan delay misal 200 milisecond, artinya 0,2 detik ya. Nah, ini untuk kode programnya. Kita coba run. Stop dulu. Ada error, kita cek terlebih dahulu. Liquid Crystal LCD. Cannot find liquid crystal. Oh ya. Oh. Ini karena objek baru, kita gunakan new ya. Ada yang kurang. Oke, kita coba run. Nah, seperti itu. Dia seolah-olah berkedip karena bacanya pas di loop, set kursor 0,0 di posisi P ini. No auto scroll, tidak berjalan running dari kanan ke kiri. Kemudian string namanya perhatian, kita untuk value-nya. Kemudian baru di print di sini. Print untuk nampilkan perhatiannya dengan jedanya yaitu 800 milisecond. Kemudian di clear selama 200 milisecond ya, atau 0,2 detik. Oke, kita coba kembangkan lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan ini kita taruh di sebuah function baru, void misalkan text 1 ya. Nah, ini kita coba pindahkan. Jadi kita tinggal panggil di sini text 1. Nah, setelah perhatian, misal kita coba
buat teks 2 nya. Misal set kursornya kita coba atur di 0,0 juga, tapi yang di auto scrollnya kita gunakan yang auto scroll yang berjalan. Nah, di sini kita coba akan menampilkan teks, tapi keluarnya bukan per penggal kata, tapi per huruf. Jadi kita harus buat variabel dengan array, tipe array. Misalnya kita stringnya buat variabel dengan tipe data string, nama 1 ya. Ini boleh disamakan dengan yang di atas, yang di function text 1, karena berbeda function ya, maka tidak akan bertabrakan ya, atau tertimpa isi value-nya. String namanya misal perhatian, harap menjaga jarak dan gunakan masker. Setelahnya kita akan buat sebuah variabel dengan tipe char, kemudian array, nama variabelnya temporary. Kita buat dengan objek baru dengan tipe char, dan panjang karakternya yaitu sepanjang nama 1 ya, variabel nama 1. Kita bisa gunakan variabel titik length untuk mengetahui panjang karakternya. Kemudian variabel temporary kita ubah ya, di sini menjadi karakter array ya. Nah, baru kita buat perulangan di sini untuk menampilkan teks yang harap menjaga jarak itu. For-nya di sini kita buat variabel integer, yang namanya ctk. Posisinya dari 0, karena posisi huruf pertama itu indeksasi di arraynya adalah 0. Kemudian akan lakukan perulangan selama variabel cetak itu nanti akan bernilai kurang dari panjang variabel nama 1 ini. Jadi kurang dari nama 1 titik length. Kemudian variabel cetak ini akan kita ubah setiap perulangan ditambah 1 dengan kode tambah-tambah ya, plus. Nah, di dalam sini kita tindakannya adalah mencetak variabel di temporary temp. Kemudian nilai indeksnya adalah yang ada perubahan di sini, berarti variabel ctk. Nah, setiap delay-nya, setiap hurufnya kita buat jeda, tidak terlalu lama, juga tidak terlalu kilat, cepat, misalkan 200 milisecond, 0,2 detik ya. Nah, seperti itu. Kita coba tampilkan di loop. Setelah teks 1 ini sudah ada clear dan delay. Teks 1 ini kan kita tampilkan 2 kali. Kemudian baru teks 2. Teks 2 ini sudah ada clear. Oh, belum ada clear. Kita tambahkan LCD clear. Delay clearnya boleh 200 milisecond juga. Nah, ini tampilannya.
Kita coba tampilkan. Ada yang salah. Oke, ada yang salah. Oh, ini variabelnya nama 1. Coba jalan lagi. Teks 2-nya, oh iya, berjalan. Harap menjaga jarak, perhatian. Oke, penting udah nampil. Nah, selanjutnya kita coba kembangkan di baris keduanya. Kita akan coba buat teks call center ya. Nah, kita coba buat di sini public void text 3 to LCD, set kursornya kita di kolom 15, baris keduanya ya, berarti 1. Kemudian kita buat auto scroll. Kemudian kita nanti akan coba tampilkan yaitu nomor call center ya. Kita akan coba tampilkan sebuah nomor call center. Kita buat variabel saja, tipenya integer, nah variabelnya HP, kemudian nomor ya, isinya adalah nomor dari call center, misalnya nomor HP 0,8, 5,2, 6,6, 66, 9, nol. Nah, selanjutnya kita coba lakukan perulangan untuk mencetak ya. Jadi bedanya kalau misalkan di integer, kalau untuk ngukur lengthnya kita, kalau di string length buka tutup kurung, di sini kita karena integer untuk arraynya kita tidak gunakan buka tutup kurung. Nanti kita buat variabel integer cetak 0, kemudian cetaknya kurang dari length dari variabel HP ya, panjang dari variabel HP. Jadi tidak pakai buka tutup kurung seperti ini, karena kalau string baru pakai. Nanti kalau kita tetap pakai itu akan error. Kemudian setiap perubahan di perulangan for kita gunakan tambah 1. Jadi di ujung for kondisionalnya perubahannya cetak tambah ya, jadi tambah 1. Nah, di sini kita print LCD print variabel HP, kemudian untuk indeksasinya itu buka
kurung siku, kemudian perubahannya kita buat di sini untuk nampilkannya, yaitu variabel cetak CTK, tutup kurung titik koma. Kita buat delay-nya 100 boleh, biar lebih cepat. Setelahnya boleh di clearnya, karena di baris pertama banyak perubahan, kita clearnya agak lama, misalnya 500 milisecond. Nah, di loop kita coba panggil teks 2 nya, teks 2 3 ya, teks 3. Kita coba run. Perhatian, harap menjaga tidak sampai penuh ya, penjaga jarak. Harap menjaga berarti delay harap menjaganya lebih panjang. Di teks 2 sini kita coba perpanjang. Oke, maaf, bukan di sini. Oke, kita trial error aja ya. Coba. Harap menjaga jarak. Ya, harusnya nampil semua ya. Kalau di Arduino konfigurasinya secara fisik kita nampil semua ya harusnya. Oke. Baik, kita singkat saja, jaga jarak, pakai masker gitu aja ya.
Oke, kita trial error dulu, kita coba dulu. Jangan lupa pekerjaannya silahkan disimpan di folder yang teman-teman alokasikan. Simpan dengan nama boleh tes_scd2 sesuai dengan NIM boleh tes_scd2. Saya coba close solution dulu, barangkali temporary atau memorinya karena banyak perubahan di teks sehingga tertimpa-timpa. Oke, masih belum nampil ya. Harap jaga jarak. Cie. Kita kembalikan ke kalimat pertama awal tadi. Kita run lagi. Sepertinya memang tidak tampil. Oh, tampil ya. Harap jaga saja. Sepertinya karena ini juga sih. Ya, temporary memori pada komputer. Mungkin ada kesalahan ya, sehingga penyimpanannya terbatas. Kalau diubah string, karena dia karakternya satu-satu ya, maka idealnya adalah tipe datanya karakter. Nah, barangkali implementasinya mungkin seperti itu, karena pengalaman kalau misalkan gunakan Arduino dirangkai di Arduino yang real nyata, biasanya tidak mengalami kendala seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi full source-nya tampak seperti ini. Jadi kita mainkan gunakan function yang berbeda selain di function loop, namun tetap kita panggil nanti di function loop. Nah, seperti ini. Ini perhatiannya no auto scroll, tapi nanti berkedip kita panggil 2 kali. Teks 1 di sini. Kemudian di teks 2 ini di baris pertama akan nampil harap jaga jarak dan gunakan masker. Kemudian di baris kedua ada call center, nampilkan nomor ya dengan tipe variabel integer. Nah, barangkali ini dulu cukup dari saya. Kita coba sambung di sesi atau momen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.